Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala. Maka terkait dengan tema kajian inti kita adalah yaitu meraih rahmat Allah dengan Al-Qur'an. Maka tentunya orang hidup itu pasti membutuhkan yang namanya yaitu ampunan. Ketika orang membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap dia beribadah kepada Allah, tujuannya yang paling utama adalah yaitu supaya mendapatkan ridho dari Allah dan diampuni dosa-dosanya atas kesalahan yang dia kerjakan dengan cara dia bertobat, kemudian melakukan ketaatan atau amal soleh. Maka orang kalau sudah diampuni oleh Allah SWT ini menandakan bahwa itu merupakan bagian daripada apa Pak Bu? Sifat kasih sayang Allah. Maka dinamakan rahmat. Maka orang untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka otomatis kata Allah SWT, ya sudah, kalau kamu pengen aku kasih rahmat, aku rahmati, aku sayangi, aku cintai, maka syaratnya adalah mentaati diriku dan taatilah Rasulku. Kamu akan aku rahmati. Jelas Pak Bu? Makanya supaya kita ini mendapatkan rahmat dari Allah dengan kita mempelajari Al-Quran ini, maka insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih berkah, lebih terarah, lebih terbimbing. Sesuai dengan apa yang pernah kita kaji kemarin-kemarin, hidup berkah dengan Al-Quran, hidup mulia dengan Al-Quran, ya, itu jelas, itu janji-janji Allah. Jadi apa yang kita sampaikan berdasarkan nas-nas dalil di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Maka kalau kita belajar Al-Quran Pak Bung, maka kita akan temukan banyak nas-nas petunjuk dalil terkait dengan perintah untuk senantiasa kita hidup dengan Al-Quran supaya hidup kita menjadi berkah, hidup dengan Al-Quran supaya kita menjadi mulia, hidup dengan Al-Quran supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Maka orang itu kalau sudah mendapatkan rahmat oleh Allah SWT, rahmatnya Allah pasti insya Allah jaminannya surga. Kenapa? Karena yang bisa memasukkan seorang hamba nanti pada hari kiamat itu bukan banyaknya amalan, ibadah yang dia kerjakan, bukan. Sebanyak apapun orang banyak amal ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, tapi kalau Allah tidak merahmatinya, tidak akan masuk surga. Maka ini kunci penting ya. Maka standar yang harus kita pahami dalam kita beribadah itu, kita bisa masuk surga dari amal-amal ibadah kita karena memang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah merahmati kita, ini tandanya amal kita diterima sama Allah, gitu loh. Jelas Pak Bu? Makanya jelaskan dalam hadis Imam Bukhari, katakan kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amal-amal yang kalian kerjakan, sehebat apapun, sebanyak apapun. Maka Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, begitu juga dengan Anda. Apa kata Nabi? Betul, begitu juga dengan saya. Saya tidak ada jaminan masuk surga tanpa izin Allah, dan Allah sudah merahmati diriku dan sudah menjamin diriku untuk masuk surga sejak aku belum lahir di muka bumi ini. Jelas Bapak Ibu? Jadi Nabi itu sudah ada jaminan surga oleh Allah itu sebelum beliau lahir. Ya. Nah, beda dengan selain Nabi. Maka di sini kita pentingnya untuk kita belajar, maka supaya hidup kita ini betul-betul berharga Pak Bung. Artinya supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berkualitas sehingga bisa betul-betul bermakna, berfaedah, sehingga disitulah kita akan mendapatkan ampunan, keselamatan dunia akhirat kita. Maka kita butuh rahmat Allah Pak Bu, butuh kasih sayangnya Allah. Makanya sampai kata-kata rahmat itu di awal ya dibuka di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahman Nur-Rahim. Bayangkan, di situ Allah mengawali di dalam umul kitab Al-Fatihah yang kita baca 17 kali setiap hari dalam sholat wajib kita. Itu di dalam surah Al-Fatihah itu ayat yang ketiga itu, maka jelas Allah menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ditampilkan di situ Pak Bu.
Supaya apa? Bahwa manusia itu membutuhkan kasih sayang Allah. Ya. Allah sendiri itu rahmatnya luas. Tidak hanya menyayangi manusia, binatang pun ya disayang sama Allah. Gimana betul Pak Bu? Makanya kalau sampai ada orang yang mendolimi, menyiksa binatang, maka jelas ini menimbulkan terputusnya rahmat, mendatangkan murkanya Allah. Itu sehingga dicabut kasih sayangnya. Kenapa? Karena melakukan bentuk kejahatan, kedoliman, keburukan. Apalagi manusia yang didolimi, Allah lebih murka lagi. Apalagi orang beriman yang didolimi, Allah lebih murka lagi, bahkan dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluknya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka di sini penting. Maka sebagai awal di sini ada satu ayat yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-132. Nanti bisa dibuka Pak Boge. Allah katakan apa? Wa ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Perhatikan ayat ini. Wa ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Simple Pak. Ayatnya pendek, tapi maknanya luar biasa. Perintah Allah apa? Taatilah Allah dan taati Rasulnya, supaya kalian dirahmati oleh Allah hidupmu. Lah, orang ketika pengen mendapat rahmat berdasarkan ayat ini, kita disuruh apa Pak Bu? Halo, disuruh apa? Taat kepada Allah. Bagaimana taat kepada Allah Pak Bu? Taat kepada Allah itu dengan mengamalkan semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Semua perintahnya kita kerjakan, semua larangan kita tinggalkan. Jangan sampai ada satu ayat yang kita komentari Pak. Jangan ada ayat satu yang kita tentang. Jangan ada satu ayat yang kita tinggalkan, yang kita abaikan. Dan jangan sampai ada satu ayat yang dirubah-rubah. Jelas Pak Bu? Kalau sampai ini dilanggar, maka jelas siksa yang akan Allah berikan. Allah perintahkan A, ya kita ikuti A. Allah perintahkan B, ya kita ikuti B. Jangan mencari alasan yang lain. Ya, nanti engkau belum siap, masih repot. Ini dan itu jangan. Jadi hidup kita ini kalau pengen dirahmati sama Allah, dikasih sayang, diberi kasih sayang sama Allah dan diampuni dosa-dosa kita, kuncinya itu gampang sekali. Ikuti Allah dengan mengikuti apa? Al-Quran. Jelas Pak Bu? Gampang sebenarnya. Nggak ada yang sulit hidup ini. Ya, kalau kita paham, belajar agama insya Allah mudah. Mana dalilnya kita perintah untuk mengikuti Al-Quran Pak Bu? Nah, kita buka di dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 155. Allah katakan di dalam ayat itu, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab Al-Qur'an yang aku turunkan, kata Allah, yang mengandung keberkahan. Maka ikutilah Al-Qur'an itu, kata Allah. Perhatikan, maka ikutilah Al-Qur'an itu. Perintah nomor Pak Bu? Perintah nomor perintah. Kalau perintah wajib nomor wajib. Kalau wajib, kalau itu diselisih dosa nomor dosa, hati-hati. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, perintah amal ma'ruf nahi munkar, perintah kerjakan amal ma'ruf nahi munkar, berbakti kepada orang tua, perintah untuk menutup aurat, perintah untuk belajar agama, perintah yang lain. Potong tangan bagi yang mencuri, jalankan. Bagi yang berzina, didera, dicambuk 100 kali yang belum nikah, jalankan. Jadi kalau ada satu ayat saja yang ini diingkari, diselisih, ditentang Pak Bu, jangan berharap untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Allah nggak sudi akan memberikan kasih sayangnya, apalagi ampunan. Kalau ada satu ayat yang diingkari, didustakan, bahkan ditentang Pak Bu, diselisih, ya. Nah, ini penting. Maka hendaknya engkau takut dengan Al-Quran. Kalau kalian berani menentang Al-Quran, menyelisih, meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, maka hidup kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita betul-betul hidup kita pengen dirahmati, yang pertama kali adalah apa? Mengikuti Al-Quran. Ya, mulai hari ini dan seterusnya sampai kita meninggal dunia, jadikanlah hidup kita ini betul-betul
hanya mengikuti apa kata Allah dan Rasul. Ya, kama qala Allah wa kama qala Rasul, apa kata Allah dan kata Rasul. Pasti hidup kita akan dijamin masuk surga. Kalau ada perkataan siapapun yang bertentangan menisi perkataan Allah dan Rasul, maka diabaikan, ditinggalkan. Kalau itu berselisihan, bertentangan, Pak. Ya. Allah katakan A, ada pendapat B dari orang yang itu bertentangan, tinggalkan itu. Mudah sekali insya Allah. Okay? Itu namanya ilmu. Ilmu itu adalah apa yang bersumber dari mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka intinya hidup kita ini harus mengikuti Al-Quran, ati Allah dan ati Rasul. Yang kedua mengikuti Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Yang wajib di dalam sunnah kita jalankan, yang tidak wajib sesuai dengan kemampuan kita. Jelas ya? Ala qadri. Ya. Jadi kalau yang wajib ada perintah dijalankan, kalau tidak ada perintah dari Nabi sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan Nabi tidak pernah memerintahkan untuk sholat ya rawatib 12 rakaat. Nah, ini kan tidak wajib, ini hanya sunnah sifatnya. Silakan. Tapi kalau Nabi memerintahkan, ayo luruskan barisan shaf, rapatkan shaf ketika sholat, ini perintah, wajib, harus kita jalankan. Yang tidak mau menjalankan, mengamalkan sunnah Nabi yang di situ mengandung perintah, maka jelas berdosa. Sholatnya berjamaah sah, tapi dia mendapat dosa karena menyelisih perintah Nabi yang sifatnya wajib. Jelas Pak Pungge? Makanya sunnah Nabi kan ada dua, qauliyah dan fi'liyah. Yang qauliyah itu biasanya mengandung kewajiban. Ada yang tidak wajib, ada yang wajib. Maka ini wajib. Bariskan ketika barisan itu rapat dalam sholat, maka harus dikerjakan. Dan masih banyak lagi perintah-perintah di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan dikasih rahmat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau mengikuti Al-Quran secara totalitas, lahir batin, dan tidak kita selisih, kita tentang ataupun kita dustakan, kita ingkari, kita tolak, bahkan merubah ayat-ayatnya, mengganti dengan yang lainnya, pikiran, hawa nafsu, akal manusia lah itu. Dan yang kedua, kita ikuti sunnah Rasulullah SAW yang sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Kalau itu hadis yang sahih kita amalkan, kalau itu hadis yang tidak sahih atau dhaif atau palsu ya kita tinggalkan dengan kita belajar tentang masalah hadis nanti lah itu. Baik, ini saja kurang lebih para jamaah Bapak Ibu yang kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.